apa sih? Libur sekolah kali ini rasanya aneh deh. Gak boleh main ke taman, gak boleh ke mall, main sama temenku juga gak boleh. Ayah dan ibuku juga di rumah terus. Tapi kadang ibu harus belanja ke pasar. Terus ayah bilang ke ibu, "Ibu, nanti di pasar jaga jarak ya sama orang-orang." Jaga jarak? Kok kayak mobil sih? Dan waktu ibu pulang, aku berlari untuk memeluk ibuku. Tapi ibu malah bilang, "Jangan dekat-dekat ibu." Aku sedih. Orang-orang pada kenapa sih? Tapi akhirnya aku mengerti. Kalau jaga jarak itu penting. Karena kita sedang berusaha menghindari virus corona. Virus corona adalah virus yang baru ditemukan. Dalam bahasa Latin, corona artinya mahkota. Begitu virus corona masuk ke paru-paru, dia mulai merusak tubuh kita. Kita jadi sakit, demam, bersin, batuk-batuk. Ketika batuk, percikan ludah ikut keluar dari mulut kita. Virus corona dengan menumpangi percikan ludah kita masuk ke tubuh orang lain, kemudian menuju paru-parunya. Meskipun tidak semua orang jadi sakit, tapi virus corona dapat menempel pada siapapun. Karena virus ada di mana-mana. Di rak buku, di taman bermain, di mainan, bahkan di lift yang kelihatan bersih dan mengkilap. Kalau ada orang yang mencet tombol, kemudian dia menyentuh mulutnya, virus corona bisa langsung masuk. Virus corona itu licik banget. Tapi aku tahu caranya biar terhindar. Salah satunya adalah dengan memakai masker. Ketika virus yang melesat ke arah kita, masker langsung menghalang mereka. Aku juga lebih sering cuci tangan pakai sabun alias cat TPS. Aku sukanya bikin busa yang banyak untuk membunuh virus-virus itu. Dan begitu mereka mati, langsung kubilas dengan air bersih. Wih, aku menang! Aku menang! Tapi ada juga orang-orang yang tidak bisa jauh dari virus corona, yaitu para petugas kesehatan, seperti dokter dan perawat. Dengan memakai alat pelindung diri, mereka berperang melawan virus corona setiap hari. Mereka tidak kebal, tapi mereka pemberani, tulus membantu. Semua daerah juga berjuang bersama melawan virus ini. Pemerintah membuat peraturan agar kita semua selamat. Tenaga kesehatan bekerja siang malam demi kesehatan kita. Mari kita taklukkan virus corona bersama-sama. Tapi aku bisa bantu apa ya? Oh, aku tahu. Asal kita tetap di dalam rumah, virus tidak akan menyebar luas. Jadi, aku mainin di rumah aja. Sementara orang dewasa berperang melawan virus corona dengan caranya masing-masing. Kita tunggu saat virus corona mengakui kekalahannya. Wah, jadi aku bisa main lagi. Bagaimana cara memakai, membuka, dan membuang masker dengan benar?
Ikuti langkah ini. 4 langkah memakai masker. Pertama, sebelum memakai masker, cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik. Kedua, pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu secara keseluruhan. Karena itu, gunakan masker sesuai ukuran. Ketiga, perhatikan posisi masker. Bagian yang berwarna ditempatkan di depan, sementara yang putih menempel di wajah. Keempat, setelah masker terpasang, tekan bagian atas hingga sesuai bentuk hidung kamu dan pastikan sudah rapat. 4 langkah membuka dan membuang masker yang benar. Pertama, membuka masker, pastikan tidak memegang bagian depan masker, tapi dengan melepas bagian kaitan belakang masker. Kedua, gantilah masker jika rusak, kotor, atau basah. Ketiga, buang masker dengan benar ke tempat sampah. Keempat, setelah membuang masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau antiseptik. Pakailah masker untuk mencegah tertular COVID-19 saat keluar rumah di tempat umum dan kerumunan orang. Jika tidak ada masker bedah, gunakan masker kain. Ingat, gunakan masker, pahami caranya, taati peraturan agar semua sehat dan selamat. Tahukah kamu isi piringmu menentukan kesehatanmu? Biar kamu di Sabang atau di Merauke, perhatikan porsi idealnya ya. Untuk sajian sekali makan, dari setengah piring, 2/3-nya sayuran, 1/3-nya buah. Dan setengah piring lainnya, 1/3 lauk pauk, dan 2/3 makanan pokok. Makanan sehat itu mudah kan? Gunakan pangan lokal di sekitarmu. Ini isi piringku. Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai wabah global. Virus yang tidak kelihatan mata itu menyebar seiring berpindahnya manusia dari satu tempat ke tempat lain. Jumlah kasus terus meningkat dari waktu ke waktu. Terus bertambah di sejumlah wilayah kepulauan Indonesia. Wabah ini tidak hanya menyebabkan kekhawatiran masyarakat luas, tetapi juga berdampak pada dimensi kesehatan, kemanusiaan, sosial, dan ekonomi. Misi besar mewujudkan Indonesia sehat belum bisa tercapai karena COVID-19 akan tetap mengancam tanpa adanya perubahan perilaku yang signifikan. Tanpa upaya-upaya edukasi dan mengubah perilaku, maka akan sulit untuk segera menurunkan penyebarannya. Terjadinya perubahan membutuhkan proses panjang, karena norma yang terbentuk sekian lama dalam masyarakat telah menciptakan sebuah zona nyaman yang menghambat terjadinya penerimaan norma baru yang diharapkan. Perlu usaha besar untuk memberikan tawaran keluar dari zona nyaman tersebut. Apa yang ditawarkan? Norma baru yang relevan, dapat dipercaya,
melalui strategi komunikasi yang tepat dan efektif, sehingga dapat menciptakan momentum terjadinya perubahan di tingkat individu yang akan berimplikasi terhadap perubahan sosial disertai dengan elemen-elemen pendukung yang berkelanjutan. Apa yang perlu diubah? Perilaku dalam keseharian. Memakai masker dengan benar, cuci tangan pakai sabun selama 20 detik, jaga jarak lebih dari 1 meter, atau physical distancing. Melalui pesan seperti apa? Sebuah pesan untuk tujuan bersama, menciptakan masyarakat yang sehat. Berubah, usir wabah. Komposisi branding berubah usir wabah terbagi menjadi 2 bagian, di mana norma lama yang terinfeksi virus menjadi terusir dan mati tergantikan norma baru dengan panah merah yang bergerak terarah untuk menurunkan kurva. Melalui aksi nyata, maka garis merah sebagai zona bahaya bisa kita turunkan bersama-sama menjadi warna hijau, zona aman. Komposisi tersebut merupakan simbol komitmen yang dapat digunakan untuk menggerakkan setiap lapisan di masyarakat. Dengan terus memupuk rasa optimis, meningkatnya angka kesembuhan orang yang terinfeksi, serta semangat gotong royong membantu sesama. Sosialisasi norma baru dirancang melalui materi edukasi dengan mempertimbangkan kedekatan warna dan budaya lokal dalam mengemas informasi, serta menyajikan fakta agar kelompok sasaran bersedia dengan kesadarannya melakukan tindakan dan respon sesuai dengan apa yang diharapkan. Yakinkan tekad bahwa kurva bisa dilandaikan dan kita usir COVID-19 dengan melakukan perubahan. Berubah, usir wabah. Bersatu lawan COVID-19. Inisiatif dalam menghadapi COVID-19 secara bersama muncul dari berbagai lapisan warga di Indonesia. Berbagai bentuk dukungan dan partisipasi publik pun muncul, dan hal tersebut telah menjadi energi positif dalam melawan pandemi COVID-19. Partisipasi masyarakat adalah kunci utama untuk pencegahan penyebaran wabah virus corona atau COVID-19. Peran masyarakat untuk bersama-sama menghadapi epidemi ini sangat penting dalam memutus rantai penyebaran virus. Semangat dan antusiasme untuk melakukan sesuatu yang sangat bermakna lahir dalam bentuk yang berbeda-beda. Reaksi dari kita adalah membuat booth disinfektan, mempersiapkan alat-alat untuk pengukur suhu tubuh. Kita juga melakukan pemeriksaan terhadap warga yang masuk, mengarahkan barang-barang berupa paket dan lain sebagainya itu hanya sampai di pos security saja. Kami juga untuk menghimbau para RT dan selanjutnya sudah dilaksanakan dengan baik, terutama pendataan warga-warga yang bila mana mungkin ada gejala-gejala penyakit. Itulah tujuan yang adanya posko di lingkungan kami ini untuk secara pengaduan masyarakat datang ke posko. Hal-hal yang kita lakukan di lingkungan kita adalah melakukan penyemprotan disinfektan di setiap rumah, di jalanan, di tempat-tempat umum. Terus yang kedua, kita juga melakukan pendataan terhadap warga. Kita juga memfollow up setiap keluhan warga dan kita akan memberikan penjelasan terhadap langkah apa saja yang perlu dilakukan. Warga juga mempersiapkan ketahanan pangan bagi warga yang terkena dampak COVID, yaitu dengan mempersiapkan
lumbung pangan yang akan kita kumpulkan akan dipergunakan apabila ada warga kita yang membutuhkan. Dan juga di lingkungan kami juga setiap seminggu 2 kali itu ada penyemprotan. Kita pantau terus warga kami, jangan sampai kami juga kecolongan untuk masalah adanya penyakit ini. Waktu itu saya punya teman, nah mereka sakit 2 orang. Nah terus selama 10 hari yang saya tahu dirawat di rumah sakit, nah saya karena berinteraksi sama mereka, saya takut karena saya tahu mereka kena COVID-19. Jadi saya inisiatif sendiri, saya tanya sama kader, saya tanya sama Bu RT bagaimana saya harus melakukan gitu. Akhirnya saya disarankan ke puskesmas. Nah dari puskesmas saya disuruh periksa cek darah 1 hari. Nah terus langsung dapet hasilnya negatif. Nah terus Bu RT sama Babinsa juga bilang ibu harus walaupun negatif harus isolasi mandiri selama 14 hari. Nah saya lakukan. Terus seminggu kemudian saya disuruh lagi sama petugas puskesmas cek rapid COVID. Ya puji Tuhan hasilnya juga negatif. Terus saya jalanin sih 14 hari isolasi mandiri. Ya sekarang sih saya udah selesai gitu. Ya tetangga-tetangga sih nggak ada yang minus ya, pikiran mereka mereka jaga jarak sama saya dan saya juga tahu diri lah. Ya kalau logistik kan dari anak saya, nggak lama kemudian sih dari RT RW ada, saya dapat sembako. Maksudnya care gitu tetangga RT RW gitu. Terima kasih sih. Partisipasi masyarakat membangun ketahanan sosial secara mandiri terbangun untuk melawan COVID-19. Kekompakan dan keinginan untuk berbuat sesuatu untuk memecahkan masalah yang dialami bersama pun muncul. Sebuah berasal dari keprihatinan adanya kasus positif COVID-19. Apakah kehidupan kita saat ini berubah? Adaptasi kebiasaan baru mengingatkan kita bahwa COVID-19 masih mengancam. Adaptasi kebiasaan baru merupakan langkah penyesuaian yang harus dilakukan untuk kehidupan yang lebih baik. Dengan perilaku hidup bersih dan sehat, tetaplah menjaga kesehatan sendiri, menjaga kesehatan keluarga, menjaga kesehatan lingkungan, karena ini dunia kita. Adaptasi kebiasaan baru mengharuskan kita tetap waspada. Apa saja sih adaptasi kebiasaan baru pergi ke mall? Cuci tangan lalu pakai masker. Siapkan pembayaran non-tunai dan siapkan hand sanitizer. Dalam perjalanan, selalu jaga jarak dan antri naik bis. Serta duduk di tempat yang tidak bertanda silang. Setelah sampai di mall, kamu akan dicek suhu tubuh oleh petugas. Selalu jaga jarak untuk menghindari kerumunan. Jangan lupa untuk selalu menggunakan pembayaran non-tunai. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Rapatnya sudah bisa kita mulai ya. Loh. Ini kok pada berdekatan begitu duduknya? Hayo pada jaga jarak. Kalian ini di ruangan kerja saja sudah kita partisi. Biar kerjanya ndak perlu nempel-nempel begitu. Malah di sini deket-deketan. Dikandani kok ngeyel. Iya Pak Jako, maaf kita masih suka lupa dengan himbauan adaptasi kebiasaan baru. Mas Adi juga lupa pakai masker ya? Iya Pak, ketinggalan di meja saya. Yo wis, ambil dulu maskernya, terus dipakai. Masker itu wajib dipakai setiap saat ketika kita berada di luar rumah, kecuali pas sedang makan dan minum. Ngomong-ngomong, kalian ini sudah pada cuci tangan belum ya? Waduh, petugas kebersihan kantor ini sudah pada rajin loh membersihkan kantor kita sesering mungkin dengan desinfektan. Masa kalian gak rajin CTPS juga? Sekarang kalian cuci tangan dulu yang bersih, pakai sabun. Kemudian bilas dengan air bersih mengalir. Loh, ini kok saya jadi sendirian ini? Jadi meeting apa ndak toh ini? Penting bagi kita untuk membiasakan diri mulai dari sekarang beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kesehariannya sih sama, tata caranya saja yang agak berbeda.